Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah Nabi Adam, tugas kenabian dilanjutkan oleh salah satu keturunannya, yaitu Nabi Idris. Pada zaman Nabi Idris, sudah banyak orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Nabi Idris tidak pernah takut untuk terus mengajak umatnya untuk kembali menyembah Allah. Allah memberikan banyak ilmu dan kemampuan kepada Nabi Idris. Di antara keahlian yang dimiliki Nabi Idris adalah menunggang kuda. Saat itu belum ada orang yang bisa mengendarai kuda. Nabi Idris juga pandai menjahit baju, padahal saat itu juga belum ada orang yang mampu menjahit. Kemampuan lain dari Nabi Idris yang paling hebat adalah membaca dan menulis. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Ia juga mendapatkan lembaran-lembaran pesan dari Allah yang berisi ajaran kebaikan untuk menyembah Tuhan. Ajaran itu disampaikan Nabi Idris kepada umatnya tanpa lelah, takut, dan ragu. Tugas yang diemban oleh Nabi Idris sangat berat. Umatnya banyak yang malas dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu melawan perintah Allah dan Nabi-Nya. Suatu ketika Allah menurunkan kemarau panjang pada mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Bencana kemarau dan kekeringan panjang ini ternyata sangat menyiksa umat Nabi Idris. Lalu Nabi Idris dengan penuh rasa kasih sayang meminta kepada Allah agar menghentikan kemarau panjang tersebut atas kekuasaan Allah. Kemarau pun berhenti dan hujan turun dengan lebat. Suatu ketika Nabi Idris berjumpa dengan malaikat pencabut nyawa yang bernama Izrail. Kepada malaikat Izrail, Nabi Idris meminta untuk diperlihatkan neraka. Setelah mendapatkan izin dari Allah, Izrail pun mengantarkan Nabi Idris ke depan pintu gerbang neraka. Alangkah terkejutnya Nabi Idris ketika melihat sosok malaikat penjaga pintu neraka yang bernama Malik. Malaikat Malik sangat menakutkan. Wajahnya seram dan tubuhnya sangat besar. Ia berteriak dan membentak serta menyeret manusia yang buruk amal ibadahnya untuk masuk ke neraka. Nabi Idris juga sempat melihat neraka dari jauh. Ia begitu takut sampai-sampai pingsan ketika melihatnya. Neraka berisi api yang menyala-nyala tiada henti. Terdengar banyak suara mengerikan dan menakutkan. Sungguh Nabi Idris tidak ingin sampai masuk ke neraka. Setelah itu Nabi Idris juga meminta diantarkan untuk melihat surga. Malaikat Izrail pun mengantarkan Nabi Idris ke depan pintu gerbang surga yang dijaga malaikat bernama Ridwan. Malaikat Ridwan adalah sosok yang sangat menyenangkan. Wajahnya tampan dan tutur katanya lembut. Ia senantiasa mempersilahkan manusia yang baik amalnya untuk masuk ke surga. Malaikat Izrail mengantarkan Nabi Idris ke dalam surga lalu mengajaknya berkeliling. Nabi Idris tidak henti-hentinya mengucap subhanallah tatkala melihat keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Ia melihat surga yang airnya begitu bening seperti kaca. Di pinggirannya terdapat pohon-pohon yang batangnya terbuat dari perak dan emas. Semuanya tampak begitu indah dan memesona. Di setiap penjuru surga ada istana-istana milik para penghuni surga. Lalu Nabi Idris meminta izin kepada malaikat Izrail untuk mencicipi air sungai di surga yang begitu bening dan menyegarkan. Setelah meminum air dari sungai tersebut, Nabi Idris langsung mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru kali pertama meminum air yang begitu segar dan nikmat seperti yang baru saja ia minum.
Lalu Nabi Idris memohon kepada Israel agar tidak dikembalikan ke bumi. Ia ingin selama-lamanya tinggal di dalam surga dan beribadah kepada Allah. Namun malaikat Israel mengatakan kalau hal itu baru akan terjadi setelah hari kiamat, yaitu setelah Nabi Idris wafat dan semua amal ibadah dihisab oleh Allah. Dengan kata lain, Nabi Idris harus kembali ke bumi. Namun Allah yang Maha Pengasih begitu menyayangi Nabi Idris. Allah memberikan tempat yang mulia di dalam surga kepada Nabi Idris. Allah mengizinkan Nabi Idris untuk tidak lagi kembali ke bumi. Maka Nabi Idris adalah satu-satunya Nabi Allah yang tinggal di surga tanpa mengalami proses kematian. Karena itulah ketika Nabi Muhammad diantar malaikat Jibril dalam perjalanan Isra Mi'raj, ia sempat bertemu dengan Nabi Idris. Saat itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Siapa orang ini?" Lalu Jibril menjawab, "Inilah Idris." Al-Quran menceritakan kisah Nabi Idris dalam Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57.